ketiga, orientasi pelayanan. Variabel yang terikat di sini ada 2, yaitu strategi pemasaran dan loyalitas pelanggan. Kepuasan pelanggan itu kita definisikan sebagai X1 dan kualitas pelayanan itu X2, orientasi pelayanan X3. Kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, kualitas pelayanan, dan orientasi pelayanan ini saling berhubungan erat kepada strategi pemasaran, yaitu atau Y1. Dan saling berhubungan juga kepada loyalitas pelanggan, yaitu Y2. Next. Nggak ada ya, cuma ini aja, Mbak Mega. Bukan, itu yang saya kirim di bawah. Yang baru saya kirim di WA-nya Bu Nova. Bu Mega ini peminatan marketing ya? Ya, jadi saya ambil kuanti. Ya. Perancangan jurnalnya sudah ada ya, dikirim ke Bu Eva ya? Bu Nova ya? Perancangan jurnal yang dipilih? Nggak ada, Prof. Belum, saya untuk rancangan jurnalnya belum, Prof. Ini baru untuk pengukuran variabel dan ini aja. Kalau untuk ke jurnalnya, saya masih mencari ini akan ke jurnal mana. Ya. Baik, Bapak Ibu, ini kelihatannya masih sederhana sekali ya. Kalau mata kuliahnya itu penyusunan atau pengembangan proposal ya. Nah ini. Ini dari proposal ya, dari mata kuliah pengembangan proposal ya. Iya. Saya lanjut ya, Prof. Iya. Iya. Saya lanjut. Jadi di sini ada pengukuran variabel, yaitu skala Likert yang digunakan ini untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau kelompok tentang kejadian atau gejala sosial dengan menggunakan skala linear. Maka variabel yang diukur dijabarkan ini menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan yang perlu dijawab oleh responden. Dan setiap jawaban akan diberikan skor 1 sampai 5 dengan keterangan sebagai berikut. Skor 1 tidak setuju, skor 2 kurang setuju, skor 3 cukup setuju, skor 4 itu untuk jawaban setuju, skor 5 itu untuk jawaban sangat setuju. Data yang dikumpulkan penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut. Yang pertama, penelitian lapangan atau fieldwork research. Penelitian dilakukan dengan langsung mengamati objek yang diteliti melalui 3 cara, yaitu observasi, yaitu pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti, dilakukan dengan cara mencatat setiap apa yang ada di lapangan yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan. Yang kedua itu wawancara, yaitu suatu cara pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan responden dengan menyiapkan daftar pertanyaan terstruktur yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai penilaian responden mengenai objek penelitian. Yang ketiga atau yang C itu kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan variabel-variabel variabel penelitian untuk diisi responden atau oleh konsumen yang akan diteliti dalam hal ini kepada pelanggan perusahaan X dengan tujuan memperoleh data mengenai objek penelitian. Yang kedua, penelitian kepustakaan atau library research, yaitu dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang mempunyai keterkaitan yang berhubungan dengan masalah
yang diteliti, yang diambil dari beberapa buku pemasaran dan referensi lainnya. Dengan di sini populasi yaitu totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu jelas dan lengkap yang akan diteliti untuk bahan penelitian. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua masyarakat yang menjadi konsumen perusahaan X. Berdasarkan informasi yang didapatkan perusahaan X, diketahui bahwa rata-rata konsumen yang menggunakan jasa hotel Segiri Samarinda per hari diperkirakan adalah 150 orang. Dan jam operasional dari hari Senin sampai hari Sabtu itu dihitung dalam 1 bulan. Maka jumlah konsumen per bulannya diperkirakan adalah 3.600 orang konsumen. Jumlah rata-rata tersebut dapat dirata-ratakan jumlah konsumen per hari dalam setahun terakhir, yaitu Februari 2021 sampai Februari 2022. Penyebaran kuesioner penelitian ini dilakukan selama 2 minggu. Sampel yaitu bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu jelas, lengkap, yang dianggap bisa mewakili populasi. Sampel yang dipilih sebagai partisipan melalui non-probability sampling, yaitu teknik sampling yang tidak memberikan kesempatan atau peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi responden. Adapun pengambilan digunakan metode purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Sampel dalam penelitian ini adalah konsumen jasa di perusahaan X dengan kriteria sebagai berikut. A, merupakan masyarakat yang berdomisili di Samarinda. B, konsumen yang menggunakan produk layanan jasa di perusahaan X minimal 2 kali. C, batasan umur antara 18 sampai 55 tahun karena dianggap dewasa dan mampu mengambil keputusan pembelian kembali. Sedangkan perhitungan pengambilan sampel menggunakan rumus Lovin adalah sebagai berikut, yaitu ukuran sampel sama dengan N sama dengan N per 1 plus N di 2, di mana N itu ukuran sampel, N besar itu ukuran populasi, D2 itu presisi yang ditetapkan 10%. Berdasarkan pendapatan tersebut, maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. N sama dengan N per 1 plus N titik D2, N sama dengan 3.600 per 1 tambah 3.600 atau 0,1 kuadrat, N sama dengan 3.600 per 37, N sama dengan 97,30, di mana N sama dengan 100 responden. Namun dalam menyebarkan kuesioner untuk menghindari error dalam perhitungan dari kuesioner, maka peneliti memilih jumlah responden sebanyak 100 untuk memudahkan penelitian. Mungkin itu saja dulu, Prof. Untuk masuk jurnalnya saya belum sampai ke situ, arahnya belum ke situ. Dan ini mungkin saya butuh tambahan untuk itu, biar lebih jelas lagi. Terima kasih Prof. Mia, Prof. Eri, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini bukan mata kuliah pengembangan proposal, nggih, saya ingatkan. Mata kuliah kita ini adalah penulisan artikel jurnal internasional bereputasi. Jadi bagaimana menulis jurnal atau menulis artikel untuk dapat publish di jurnal internasional bereputasi. Jadi mata kuliah kita itu ini. Kalau yang disampaikan Bu Mega tadi, ya mohon maaf, itu adalah proposal penelitian. Gitu. Kalau artikel ini adalah sudah hasil penelitian atau ya review terhadap artikel-artikel yang
sudah ada, gitu ya. Ya memang perlu diluruskan, enggak apa-apa dong, pertama kali salah ya biasalah ya. Kalau enggak salah Berarti namanya kan enggak kuliah, Bu Mega. ya, Ya kuliah ya enggak apa-apa, pertama kali salah ya senyum saja supaya awet muda dan meningkatkan imun, ya katanya Ustadz Nanang gitu. Hadapilah hidup ini dengan senyuman. Katanya gitu. Jadi Bapak Ibu ya, mata kuliah kita ini adalah menghasilkan artikel ya, sehingga kita ini sebenarnya arahnya Bu Mega itu sebenarnya artikelnya Bu Mega, kontennya marketing gitu ya. Jenis penelitiannya adalah kuantitatif, expose fakto gitu. Kira-kira dengan desain path analysis tadi, jurnal yang cocok itu ya, kita tidak membahas hubungan antar variabel ya. Kalau hubungan antar variabel nanti ngomongnya di mata kuliah pengembangan proposal ya. Jadi dengan ngomong kuanti dengan 5 variabel tadi dan analisis jalur, kira-kira laku di jurnal mana kan gitu toh yang kita bahas itu. Ya, tentu jurnalnya ya berkaitan dengan bisnis atau berkaitan dengan marketing begitu. Nah, nanti Bu Mega bisa lihat itu ya jenis-jenis jurnal mulai dari Q4, 3, 2, 1 apabila ambil Scopus. Apabila ambil Web of Science juga boleh ya. Yang tidak bertingkat-tingkat begitu. Tapi pertanyaan saya, Bu Mega itu jadi tertarik kepada hasil riset ya nanti artikelnya itu berarti ya? iya, Begitu? Ya. iya. Bagaimana Bu Mega dalam waktu singkat kan akhir semester ini kan artikelnya harus submit ya. Bagaimana caranya Bu Mega artikel itu supaya jadi kalau Bu Mega nunggu selesai hasil riset itu? Apakah riset semua dari 5 variabel itu akan Ibu lakukan dengan cepat, kemudian membuat artikel, atau mau bagaimana? Mungkin untuk variabelnya mungkin nggak semua, yang penting ada variabelnya yang akan saya ambil. Ya, Gitu, berapa kira-kira? kurang Dari lebih 1 atau 5 2 tadi? variabel. Enggak semua, mungkin 2 Kalau 2? variabel. Iya, Nah, kalau 2 mau rancangan kuanti. kuanti. Berarti kan hanya regresi ya? Iya. Nah, monggo sekarang Prof. Heri komentar. Kalau regresi itu kira-kira laku dalam Scopus Biar apa lebih enggak? paham lagi Monggo, saya, Prof. Pro. Ya enggak apa-apa lah. Atau teman-teman dulu ya, teman-teman Ya, dulu iya, sebelum oke, Prof. oke. Heri. Oh, gongnya biar Prof. Heri gongnya. Ya. Izin Ayo share teman-teman punya Bu Titi monggo. dulu ya. Kalau Bu Mega Iya. berkeinginan pakai regresi, kira-kira laku di mana? Monggo Bu Nova. Sudah terlihat, nggih? Bu Ya. Titi, monggo. Sudah. Oh, Iya, Bu Titi iya. dulu, nggih. Oh, Bu Titi. Monggo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Happiness. Mohon izin Prof. Mia, Prof. Eri, ini Ya. saya mencoba juga belum selengkap yang dari punya Bu Mega juga. Dari pemikiran saya di awal terkait dengan judul yang saya ajukan, ada ini salah satu variabel yang saya angkat. Jadi terkait dengan komitmen ada happiness at work, kemudian ada engagement employee, kemudian ada life balance, kaitannya dengan komitmen dan kinerja. Sebelum ke judul, sekilas dari pengalaman pada saat kemarin kita visit company yang sempat saya tanya jawab ke karyawan dan pemilik di Batik Karangploso. Salah satunya apa yang membuat Ibu bisa berbisnis, salah satunya dia menyalurkan hobi dan ada kemanfaatan
bermanfaatan untuk orang banyak. Kemudian dari salah satu karyawan, bagaimana kalau ada pesanan mengerjakan pekerjaannya seperti gimana, apakah merasa tertantang, berat, dan seterusnya. Dari beberapa ibu itu mengatakan kita enjoy saja melakukan pesanan-pesanan itu dengan melakukan pekerjaan yang dia merasa enjoy, tidak terlalu tertekan. Akhirnya ya alhamdulillah ada rezeki. Berangkat dari cerita sekilas, berarti ada kebahagiaan di tempat kerja itu bisa meningkatkan kinerja. Tetapi apakah itu memang nanti bisa berpengaruh langsung ataukah ada komitmen antara karyawan yang ada di dalamnya? Itu di awal pada saat wawancara saya sekilas beberapa visit company dulu. Kemudian dari berangkat terkait dengan human resource management, mindset yang di awal bahwa human resource management itu mengelola manusia sebagai sumber daya untuk mendukung pencapaian tujuan suatu perusahaan. Nah, dari sudut pandang bahwa adanya sumber daya, sehingga ada waktu sumber daya itu akan habis. Itu di mindset awal terkait dengan human resources management. Sehingga setelah itu berkembang menjadi slide yang kedua terkait dengan human capital management. Sehingga perusahaan bukan sekedar bagaimana karyawan itu bisa bekerja menghasilkan kinerja dan tujuan tercapai, tetapi manusia di sini sebagai human capital yang itu perusahaan wajib untuk mengembangkan supaya ada nilai investasi untuk kedepannya. Setelah itu berkembang menjadi ini yang human capital-nya tadi mengelola manusia sebagai modal yang berharga, dan yang terakhir ada perkembangan yang baru saya baca dari beberapa sumber, salah satunya ada human experience management, human resources masa depan yang berpusat pada bagaimana perusahaan itu dapat memberikan pengalaman bekerja yang ideal agar mereka karyawan itu dapat menjadi dirinya yang terbaik di tempat kerja. Sehingga dibutuhkan adanya upskill atau reskilling karyawan yang terus bisa berinovasi sehingga perusahaan itu bisa memberikan pelatihan karena terkait dengan SDM ya di tempat kerja itu, yang akhirnya ini nanti karyawan itu pada saat berangkat kerja dia merasa nyaman untuk melakukan pekerjaan itu. Ini dari perkembangan tentang human resources yang menjadi dasar pemikiran kenapa mengangkat terkait dengan happiness at work itu. Kemudian juga beberapa, ini jurnalnya saya belum begitu banyak. Saya kemarin mengambil dari Emerald, masih translate belum banyak, masih ada 15 tapi ada hanya 2 mungkin yang sempat saya transit barusan, karena ini tadi setelah presentasi ada informasi, kemudian ada beberapa yang bisa saya jadikan dasar dulu untuk penekanan terkait dengan happiness at work itu. Ini yang melandasi awal untuk pemikiran terkait dengan judul. Kemudian dari jurnal ada beberapa gambaran saja. Di jurnal itu salah satunya memberikan gambaran bahwa untuk melihat tinggi rendahnya happiness at work di dalam suatu perusahaan. Kemudian ada juga kaitannya happiness, faktor-faktor apa yang mempengaruhi karyawan itu merasa bahagia di tempat kerja, dan ada satu variabel yang memediasi bahwa untuk bisa mencapai kinerja itu ada komitmen karyawan pada saat karyawan itu bisa melakukan pekerja merasa bahagia di tempat kerja. Tapi belum secara keseluruhan jurnal yang
saya jadikan pendukung, masih sebagian translate-nya saya juga belum begitu pas ini sekilas. Akhirnya dari jurnal pendukung saya sekilas bisa memberikan gambaran untuk yang satu variabel. Next Bu, gambaran terkait dengan variabelnya. Terakhir, yang terakhir ini pengetahuan ya. Akhirnya salah satu variabel yang saya angkat happiness at work, kemudian komitmen dan kinerja. Ini salah satu variabelnya. Variabelnya ada employee engagement, kemudian ada life balance terkait dengan komitmen dan kinerja. Masih seperti itu, Prof, yang saya melakukan untuk perkembangan ke depan. Terus terang saja, beberapa jurnal masih saya kumpulkan, tapi belum sampai ke arah memetakan. Rencananya ya penelitian ini yang kuantitatif seperti tadi dari Bu Mega. Seperti itu, Mas. Mohon maaf, mohon arahannya. Oke. Baik Bapak Ibu, kalaupun risetnya Ibu di disertasi itu kuanti, kemudian jurnalnya mau kuali, itu juga enggak apa-apa loh, asalkan apa ya terkait Mas Yan, gitu, masih terkait. Kan tidak harus kuanti gitu. Kemudian variabelnya misalnya 7 untuk disertasi, kemudian yang dipakai publikasi itu hanya 3 atau 4, itu silahkan. Asalkan jangan apa, kalau nunggu hasil riset itu selesai, ya mata kuliah ini tidak akan di-offeringkan pada semester sekarang. Itu kan ini di-offeringkan di semester 2 itu harapannya Bapak Ibu mulai nyicil gitu, mulai nyicil artikel, kemudian submit. Sambil menunggu itu Bapak Ibu kan seminar proposal, kemudian melakukan penelitian sampai selesai. Ya, jadi tidak usah menunggu hasil riset disertasi. Tidak nuntut, Bapak Ibu. Tidak nuntut. Nanti Bapak Ibu lulusnya bisa bertahun-tahun gitu. Ya, makanya ini kita offeringkan di semester 2. Nah, artikelnya itu tidak harus persis sama dengan disertasi, yang penting berkaitan. Gitu. Monggo sekarang dibuka sesi tanya jawab dulu untuk Bu Titik dan Bu Mega, ya. Yang Bu Titik tentang human resource, ya. Kemudian Bu Mega tentang marketing. Monggo Bapak Ibu dipersilahkan. Atau mungkin ada saran nanti jurnal yang mau dituju itu apa? Artikelnya sebaiknya bentuknya apa? Monggo, kelihatannya Bu Fembri paling dulu ini kasih komen. Monggo Bu Fembri. Iya, Prof Mia, ini saya sambil nyari-nyari, jadi mendengar sambil nyari-nyari jurnalnya ini, Prof. Ini kalau di saya ini terkait mau menemukan ini, saya nyari abstrak, kemudian kira-kira yang nanti arah ke saya, kemudian mau nyarinya di jurnal Finder, gitu, Prof. Terus kalau keterkaitan tadi yang boleh mengomentari ya, Prof ya. Terkait tadi yang miliknya Bu Mega, tadi keterkaitan kalau untuk menggunakan regresi itu kok sepertinya menurut pandangan saya pengamatan itu rata-rata menggunakan SEM gitu, atau mau menggunakan apa SEM PLS atau menggunakan mungkin AMOS atau Lisrel gitu, kok kebanyakan yang untuk jurnal yang bereputasi itu menggunakan seperti itu. Keterkaitannya dengan miliknya Bu Mega tadi sebenarnya sudah bagus untuk apa arahan antara kepuasan dengan loyalitas. Begitu Prof yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Fembri. Ditanggapi monggo Bu Mega. Ya, terima kasih Bu Fembri atas tambahannya. Saya juga lagi mencari-cari ini untuk itu tadi bagusnya ke jurnal mana gitu, dan untuk penulisannya seperti yang disampaikan tadi itu mungkin PLS atau apa Lisrel itu tadi.
gitu. Gitu. Monggo yang lain. Boleh komen punyanya Bu Titik, boleh komen punyanya Bu Mega. Bisa nambahkan. Monggo Bu Nova. Bu Nova, silakan. Prof, ya Prof izin cuman menambahkan aja dan mengkomen sedikit. Ya memang betul, saya setuju dengan Bu Febri. Jadi memang saya beberapa melihat bahwa memang kalau di kuantitatif itu paling tidak minimal menggunakan analisis jalur atau moderasi ya, Bu Mega menggunakan Smart PLS itu lebih cocok seperti punyanya Bu Titi ya gitu. Terus untuk yang saya tanyakan di Bu Titi mungkin sama mereka-mereka Bu Titi dari gambar tadi happiness at work, komitmen dan kinerja ini memanah atau dipanah ini yang bawahnya dan belum ada variabelnya Bu Titi ya, belum menemukan Sampun itu aja Prof ya. Prof Eri matur nuwun. Bisa ditayangkan ulang Bu Titik biar jelas tadi. Bu Nova belum jelas panahnya saya menuju share. kemana. Ya. Iya. Nah, ini jadi apakah saya belum begitu yakin apakah ini nanti merupakan komitmen itu mediasi ataukah moderasi. Perlu ada jurnal pendukung yang kuat. Yang selama ini saya masih mengumpulkan saja, hanya saja belum apakah ini moderasi ataukah mediasi. Sehingga kalau misalnya nanti sebagai variabel moderasinya, ternyata komitmen itu berperan memperkuat pengaruh antara happiness at work dan kinerjanya. Nah, tetapi kalau misalnya mediasi happiness at work memang nggak bisa berpengaruh secara langsung, tetapi peran komitmen ini berpengaruh langsung atau tidak langsung terkait dengan happiness at work dan kinerja. Jadi saya sementara ini masih agak bimbang apakah ini nanti mediasi ataukah moderasi. Perlu ada jurnal yang memperkuat untuk itu. Yang ini tadi saya belum sempat menemukan apakah mediasi ataukah moderasi. Masih jurnalnya full in English dan saya masih satu-satu. Tapi terima kasih Bu Nova, itu sengaja saya berarti nanti kan mencari masing-masing pengaruh itu, kemudian apakah itu nanti berperan memperkuat, memperlemah, ataukah perannya pengaruh langsung atau tidak langsung. Itu yang bisa saya tanggapi sekilas, Bu Nova. Oke, Bu Titi, matur nuwun. Prof, boleh bertanya, Prof? Ya, silakan. Silakan. Ya. Saya Prof ingin bertanya terkait dengan pemasaran ini, apakah boleh saya menggali tentang perilaku konsumen? Marketing, Prof. Iya, marketing. Loh, banyak sekali, Bu. Boleh banyak ya, Prof? sekali jurnal tentang consumer behavior itu banyak sekali. Monggo, silakan. Wah, ribuan itu. Paling laris. Jadi tidak harus kepada owner atau pelaku SMS, tapi consumer behavior is okay, Bu Fembri, monggo. Ya, Prof. Silakan. Ya. Jadi pengaruh teman-teman yang kemarin semuanya populasinya adalah pelaku gitu ya, aktor. Konsumer pun boleh ya, asalkan memang harus memenuhi kaidah-kaidah penelitian gitu, tidak harus pelaku. Justru kalau konsumen itu malah cari respondennya kan mudah, mau berapapun, ya mau 200, mau 300, mau 400 ya terserah ya, tinggal menyesuaikan dengan produknya itu apa. Itu malah lebih mudah. Ya oleh karena itu riset yang terkait dengan consumer behavior itu malah lebih banyak daripada terhadap pelaku UMKM. Gitu Bapak Embri. Terima kasih Prof. Monggo masih ada Prof, komentar? Prof izin nanya. Monggo Bu Umu.
Oke, saya kan ingin mengambil tentang behavioral finance. Nah, di dalam teorinya itu kan lebih mengarah kepada yang kayak framing, kayak heuristik, kayak psikologi, terus emosi dan juga market. Dan di sana bahasanya itu masuk ke dalam yang skupnya adalah corporate. Jadi nilai perusahaan, dividen dan sebagainya. Terus kalau misalnya di dalam artikel yang Scopus nanti itu tidak dikaitkan dengan UMKM, tapi nanti begitu ke disertasi baru dikaitkan. Kalau untuk ini menggunakan SLR seperti itu apa boleh itu Bu? Hanya teorinya saja tidak dikaitkan dengan ini apa UMKM. Kalau literatur review ya, ini kan ada ya namanya literatur review dan ada namanya SLR. Nanti Prof. Heri akan menjelaskan apa bedanya ya. Tetapi kita kan sudah punya komitmen Bu, SMS oriented ya. Jadi sebaiknya yang direview Ibu itu ya juga jurnal-jurnal tentang SMS gitu Bu. Kalau yang saya dapatkan tentang terkait behavioral finance ini kok tidak ada yang SMS gitu. Ya, ada, Ibu belum ketemu saja. Ibu belum ketemu saja. Ada, ya tinggal memanggilnya kata kuncinya Ibu bagaimana gitu aja. Ada Bu, ya. Itu, ya teman-teman sudah banyak membahas tentang itu gitu pada diskusi-diskusi di kelas kakak kelas. Gitu ya, Ibu belum menemukan saja. Ada itu. Oh enggak, clear, bukan behavioral finance Bu, dividen policy gitu maksud saya. Kalau behavioral finance sudah saya dapatkan. Banyak ya. Kalau dividen ya memang ya dividen kan harus bentuknya kan harus saham ya Bu. Jadi yang siapa yang menjual saham rata-rata ya memang corporate gitu. Tetapi kalau SMS yang menuju ke SMS internationalization ya proses mulai dari SMS sampai ke menuju ke internasionalisasi itu boleh diceritakan itu. Itu nanti ada mata kuliah kok internasionalisasi UMKM itu ada. Jadi ada prosesnya mulai dari SMS kecil, kemudian dia berubah menjadi PT, kemudian dia menjual sahamnya kepada pabrik itu ada. Ada prosesnya yang seperti itu. Bahkan dia menjadi untuk go internasional, dia menarik investor dari luar negeri ya. Untuk itu ya dia berubah menjadi PT ya supaya menarik simpati dari para investor itu. Itu ada. Mata kuliah itu statusnya adalah penunjang disertasi yang disampaikan pada semester 5 ya. Pada semester 5, Ibu. Jadi kalau Ibu mau menuju ke SMS menuju internasionalisasi oke, tetapi kalau dividen hanya untuk corporate tidak memenuhi syaratnya Bu, artikelnya disertasi. Kalau disertasinya tentang SMS ya harapannya artikelnya ya tentang SMS gitu. Tadi yang behavioral finance itu sudah ada di SMS banyak itu. Itu satu variabel, itu saya pakai yang behavioral finance, tapi ada lagi yang dividen policy-nya itu yang kalau behavioral finance saya sudah download jurnal, tinggal yang dividen kalau itu yang dividen memang banyak dikuasai corporate Bu, kecuali itu tadi SMS menuju go internasional, ya ada prosedurnya bisa mengubah kan. Namanya usaha kecil itu kan tidak selamanya kecil ya. Dia dari mikro, kemudian kecil, kemudian menengah, kemudian menjadi corporate. Itu kan satu proses. Kalau Ibu mau menceritakan itu masih boleh, masih ada berkaitan dengan SMS. Tetapi kalau hanya langsung PT ya itu sudah corporate Bu. Sudah corporate. Sebaiknya kalau ingin mengambil tapi variabel yang dividen tadi, yang ambil ini ya mulai dari bisa make methods Bu, make methods bisa. Itu jadi masih ada SMS-nya lah. Itu memang apa ya sudah kriteria kita seperti itu. Gitu Bu Umu, mudah-mudahan terjawab. Berarti harus dihapus saja yang ini variabel. Iya pakai variabel dividennya enggak usah Bu.
karena sulit untuk Kan yang lain datanya. banyak. Ya. Datanya kan tidak Ya. ada yang sudah IT kan untuk saat ini UMKM-nya. Ya. Oke, terima kasih, Prof. Tuh. Bahkan yang namanya tempo hari kalau Bapak Ibu ikut seminarnya teman-teman yang kakak kelas itu kan banyak pertanyaan yang terkait dengan SMS performance measurement ya. Pengukuran kinerja SMS ya. Itu kan orang kalau ngomong kinerja itu rata-rata kan financial performance padahal kan tidak selalu. Nah, itu kan banyak. Ibu Umu sering mengikuti seminarnya teman-teman apa enggak ya? Kalau yang keuangan belum pernah, yang kemarin pemasaran sama MSDM. Nah ya, yang keuangan banyak membahas tentang itu juga menjadi pertanyaan karena rata-rata SMS tidak melakukan pembukuan. Lalu caranya gimana? Itu banyak didiskusikan di seminarnya kakak-kakak kelas itu, Bu. Nanti kalau ada seminar lagi ya disempatkanlah ya mendengarkan sebentar topiknya apa supaya dapat tambah wawasan gitu. Monggo Prof. Ferry mau komentar tentang punyanya Bu Titik dan siapa? Bu Mega. Monggo Prof. Ferry. Iya, menyambung dari apa yang disampaikan oleh Prof. Nia tentang bagaimana artikel itu apa yang akan dihasilkan di mata kuliah ini, tentu mungkin apakah cukup waktu, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Nia, cukup waktu jika harus melakukan riset lapangan kan itu. Jadi mungkin sebaiknya ya kalau yang barangkali memungkinkan itu adalah review dari variabel-variabel yang memang akan diteliti, barangkali itu mungkin Prof. Nia, gimana itu? Ya itulah yang akan kita bahas nanti Prof. Ferry setelah ini akan membahas topik tentang literatur review dan sistematik literatur review ya. Yang pada umumnya kalau literatur review itu digunakan oleh S1 ya Bapak Ibu, oleh A1. Tapi kalau untuk S2 dan S3 biasanya ya minimal SLR Prof. Ferry. Itu yang saya ketahui, sistematik literatur review. Jadi ngomentari terhadap jurnal-jurnal yang terkait dengan rencana disertasi kita gitu. Contoh Bu Umu mau mengambil tadi financial behavior, katakanlah ya, financial behavior. Nanti Bu Umu akan memilih beberapa jurnal yang terindeks Scopus. Biasanya yang bagus Bu Umu, misalnya Q1 atau Q2, ya, ambil beberapa gitulah 3 atau 5, kemudian akan dikomentari dan komentarnya itu disusun dalam bentuk artikel. Ya, itu nanti hasilnya akan memperkaya wawasannya Bu Umu ketika menyusun disertasi. Itu kan tanpa harus turun lapang, itu maksudnya Prof. Ferry. Gitu nggih Prof. Ferry? Oke. Iya. Baik, saya coba untuk ini tadi itu tentang behavioral finance ya. Ya. Oke. Behavioral finance. Saya pikir itu sangat banyak ya, sangat banyak. Coba di sini. Mana Windows-nya? Oke, tadi mungkin ini salah satunya. Ini coba ini tadi di salah satu tentang dividend payout policy in UK listed SMEs ini ya. Jadi juga ada ini terkait dengan SMEs yang memang inilah yang untuk dividend payout policy-nya. Sebenarnya ada kalau memang mau ke situ. Nah, sekarang saya coba akan ke mana? Sebentar. Oke. Ini sebentar. Oh, financial behavior ya, financial behavior. Nah, kalau kita lihat di
dengan kata kunci financial behavior in SMEs ini ada banyak sekali. Di sini muncul 3.000 artikel yang dengan yang ini yang saya hanya memiliki akses ini, akses ini ada muncul 3.000. Nah ini kira-kira seperti ini. Jadi mungkin dari situ bisa mana yang kira-kira relevan untuk kata kunci seperti ini. Nah, tinggal kita mengubahnya saja kata kuncinya seperti apa yang ini yang relevan untuk itu. Jadi kalau misalnya ini yang tadi dividend policy in SMEs ini muncul ya sebanyak ini 981 ini dividend payout policy in UK, dividend policy ini semuanya di SMEs. Saya pikir itu juga banyak yang bisa dijadikan referensi. Nah itu yang di bidang keuangan ya, dividend policy in Malaysia ini juga perspektif ini. Nah, oke, itu mungkin sebentar. Terkait dengan temanya Bu Mega dan Bu Titi, Prof. Heri. Bu Mega dan Bu Titi Ya. itu untuk apanya? Untuk Jurnal. Jurnal. Ini kalau memang mau ke sebentar, Di ini ke ASEAN Journal of Business and Accounting itu ada Prof. Eri, itu Malaysia punya, itu sebentar saya kirim di grup. Oke. Itu begini. Jadi Ibu bisa menggunakan tadi sudah disampaikan oleh Bu sama Bu Novita ya, kalau nggak salah menggunakan Journal Finder ya. Journal Finder ini, jadi itu perlu seperti ini. Jadi paper title-nya seperti apa, kemudian perlu dimasukkan abstraknya, kemudian keywords-nya, baru kemudian masuk di sini akan, kalau ini tidak lengkap, maka misalnya paling tidak abstraknya seperti apa, itu abstraknya itu akan muncul banyak jurnal sebenarnya ketika ini diisi semua. Jadi judul artikel, kemudian abstraknya dimasukkan, kemudian kata kuncinya, kemudian kita masuk ke mana ada banyak, nanti akan keluar bidang penelitiannya akan keluar banyak jurnal. Jadi kalau mau ke mana ke Journal Finder ya, Journal Finder itu seperti itu. Kalau ke itu yang Elsevier, kemudian yang Wiley juga sama. Wiley itu tadi juga mungkin ada banyak hanya yang ada yang perlu diisi ini masih proses ini sebenarnya. Tadi saya ke sini tapi masih oke. Nah ini perlu diisi. Jadi kira-kira misalnya yang akan jadi find matching journal ini perlu diisi judul kemudian abstrak ini untuk mendapatkan jurnal yang lebih kurang relevan. Jadi untuk Journal Finder tadi sudah disampaikan oleh Bu Sam, Bu Novita kalau nggak salah ya. Nova atau Bu Novita? Saya, Prof. Bu Fembri. Okay. Bu Fembri, oke, iya. Fembri, Jadi ada banyak Journal Finder untuk menemukan kira-kira yang relevan. Nah, kemudian itu dari situ diklopkan dengan yang indeks Scopus. Indeks Scopus atau BUS ya, masukkan di sana kira-kira kalau misalnya jurnal-jurnal yang ditemukan di Journal Finder itu kemudian di-matchingkan dengan yang ada di listnya Scopus yang Excel. Nah, kira-kira di situ kalau memang match ya sudah itu yang berarti akan banyak kemungkinan yang bisa dituju dengan abstrak itu. Lalu carilah template yang memang paling relevan yang untuk memudahkan Bapak Ibu semua. Tetapi asal jurnalnya sudah match maka itu akan bisa diatasi. Itu jadi cari buat artikelnya, kemudian isikan semua judul, abstrak, keywords-nya, baru Finder mendapatkan jurnal apa saja itu. Ada banyak aplikasi untuk itu. Tadi Wiley sama Elsevier. Yang lain juga ada.
Itu kalau mau journal finder-nya. Barangkali itu untuk ke journal finder ya. Oke. Nah, sekarang kita ke mana ke apa ini? Sistematik ya, Bu Profnya? Ya, SLR, Oke. SLR Prof Heri. Iya. Oke, coba ke sini saya tulis systematic review. Nah, di yang paling utama di sistem SLR ya, itu adalah ini, specific terms. Ini yang paling utama, jadi apa yang akan, jadi misalnya tadi yang beberapa contoh ini, yang juga sudah saya share di grup ya, ini ada corporate governance, maka review di sini akan terkait dengan kata kunci yang atau terma spesifik yang memang terkait dengan corporate governance. Kalau misalnya di sini juga sama, artikel berikutnya ini terkait dengan governance structures and performance ini. Kemudian di sini adalah terkait dengan working capital management. Jadi ini sustainability reporting untuk yang finance di bidang lingkungan. Kemudian ini marketing capabilities. Nah, ini beberapa artikel yang memang tujuannya adalah untuk SLR, systematic review ya, itu untuk penulisan seperti itu sehingga perlu ditelusuri. Nah, ini misalnya ini contohnya ini dengan menggunakan prisma diagram ini. Nah, ini misalnya dari sejumlah penelusuran dengan database tertentu, nanti kita lihat beberapa sejumlah sekian, 14.000 sekian, kemudian sampai di potensial apa tidaknya begitu, sampai dia hanya mendapatkan sebesar ini, sebanyak included in our inclusion ini. Jadi ada beberapa yang sesuai dengan kriteria yang digunakan, dia dari sekian ini lalu bisa menyeleksi sebanyak ini, digunakanlah ini untuk reviewnya itu ya. Ini di exclude. Nah, misalnya beberapa prinsip yang digunakan adalah transparansi. Satu transparansi di sini semua kata kunci list of keywords ini yang dimasukkan itu. Jadi kata kuncinya ada transparansi semua kata kunci untuk yang akan digunakan ini. Kemudian kejelasan, kemudian fokus tertentu. Nah, ini beberapa kata kunci. Ini ada di artikel ya, ada di buku yang ada saya share itu ya. Ini kesetaraan dari berbagai macam nama jurnal. Ya perlu batasan memang jurnal apa yang kira-kira harus di-include ya. Aksesibilitas, broad coverage, cakupan coverage-nya dan sintesis yang harus dilakukan. Ya ini. Nah, beberapa seperti ini. Jadi ini beberapa review, tipe review-nya ada systematic review, narrative review, konseptual, ini beberapa definisi. Jadi buku, rapid review, realistic, scoping review. Ini berapa review-nya. Nah, ini misalnya ini artikel yang terkait dengan corporate governance model. Ini kata kuncinya menggunakan ini SIGI, ini corporate governance ini. Nah, ini seperti tadi dia kata kuncinya seperti ini, corporate governance. Nah, desainnya adalah dia akan menggunakan model Anglo-Saxon dan kontinental. Inilah desainnya. Maka ini dia menggunakan beberapa pertanyaan. Pertama, dia urutan seperti ini, urutannya prosesnya yang dilakukan. Jadi menentukan pertanyaan pertama misalnya merumuskan masalah. Pertanyaan adalah yang diuji di ini adalah jadi dia membuat pertanyaan-pertanyaan memang relevan untuk diidentifikasi dalam review ya. Begitu. Nah, identifikasinya misalnya kata kunci yang masuk ini jadi menggunakan sistem boolean atau sistem yang digunakan di perpustakaan itu, lupa saya namanya perpustakaan ya, sistem Dewey. Nah, beberapa
jurnal misalnya dia menggunakan Cambridge Journal, EBSCO, Emerald, dan seterusnya. Inilah dia yang akan database-nya dia ungkapkan dengan detail di metode ya, di metode. Kemudian dia bagaimana menyeleksi, mengakses quality. Nah, misalnya seperti ini. Nah, konsepnya seperti ini, konsep corporate governance. Ini adalah Anglo-Saxon. Anglo-Saxon dia menggunakan tadi modelnya Anglo-Saxon atau kontinental, karena yang akan dia teliti apakah Amerika ataukah Eropa misalnya itu ya. Nah ini kata kunci yang dia masukkan, ini boolean operatornya menggunakan kata kunci NNN. Ini harus spesifik, harus keluar di dalam di metode. Jadi metode harus menyantumkan ini karena ini akan menjadi dasar keluarnya artikel dan sofistikasi dari karya Bapak Ibu semua. Jadi mekanisme ini akan bisa ditelusuri oleh orang lain. Jadi orang lain kejelasan ini akan menjadikan artikel baik sehingga orang lain bisa menelusuri. Jadi misalnya katakan corporate and governance ini adalah cara penelusurannya. Continental and European. Nah, begitu seterusnya adalah keywords and string yang masuk, yaitu dengan menggunakan kata operator ini, boolean atau Jue. Nah, seperti ini misalnya dia hasilnya dari setelah memasukkan itu sebanyak 743 akan keluar. Tapi setelah melalui ini mengeluarkan screening judul dan abstrak, sekian hasilnya dikurangi lagi menjadi sekian, sampai akhirnya yang dimasukkan dalam setelah pengeluaran beberapa itu menjadi seperti ini. Jadi inilah merupakan artikel-artikel pilihan setelah menelusuri dengan ini kata kunci ini, konsep ini, kemudian menemukan sekian banyak artikel, kemudian dengan dia excluded manakah yang kira-kira relevan dengan kajian ini, dia gunakan 47 artikel itu. Nah, itu seperti ini. Jadi dari sekian banyak itu yang ini dan seterusnya. Nah, itu dia gunakan yang seperti itu dari berbagai ini. Nah, ini rinciannya. Nah, inilah dia. Ini harus terdata dengan dengan jelas di metode. Metodenya harus memuat semua ini. Jadi memuat ini untuk ini metodenya untuk memuat itu sehingga artikelnya menjadi baik. Jadi ini kata kunci ini harus detail, harus terungkap, clear ya, clear. Kemudian ini, nah gini yang lain misalnya ini terkait dengan corporate governance, family firm, jadi bisnis keluarga ya, kinerja bisnis keluarga, misalnya review seperti ini. Nah dia tujuannya ini seperti ini, menguji extend knowledge corporate governance structure. Ini pertanyaannya adalah terkait dengan kepemilikan, board and management. Nah, dan seterusnya itu. Nah, kemudian ini adalah dia dari sebanyak, nah ini beberapa identifikasi sampai dengan yang dimasukkan dari sekian banyak ini, kemudian beberapa catatan dan seterusnya dikeluarkan lagi sampai dia mendapatkan sekian selama masuk tambahan ini lalu menjadi sekian itu misalnya begitu. Nah, contoh yang lain misalnya begini, ini rinciannya kira-kira seperti itu dari cakupan negaranya, cakupan bidang ilmu, tahunnya, coverage-nya, nah, totalnya sekian. Misalnya begitu, ini dari macam-macam data deskriptif dari artikel itu dikemukakan begitu. Nah, ini juga sama dari banyak manifest atau kata kunci yang perlu dimasukkan variabel seperti ini. Kemudian hasilnya adalah yang berupa variabel moderasi, misalnya apa saja kira-kira. Nah ini, kira-kira seperti itu. Kemudian yang lain misalnya ini terkait dengan orientasi kewirausahaan dan orientasi pasar misalnya. Ini yang juga direview ini. Jadi kata kuncinya AO dan MO, misalnya begitu, dia mendapatkan, nah ini metodenya dia hanya 2 kata kunci itu, dan seterusnya dia mendapatkan berapa banyak ya. Tahap-tahapannya dia detailkan jadi di Emerald,
di Sage, di Springer, di Wiley, EBSCO, Elsevier, database, dan ini adalah harus detail asal jurnal itu tempatnya di mana, artikel itu jurnal tempat di mana, kemudian dan seterusnya ini yang menggunakan kata kunci ini, entrepreneur, market, orientation, dan seterusnya, strateg, dan misalnya begitu ya. Ini kata kunci yang memang harus termuat di metode. Nah, ini juga sama, ini tahapan keempat dia masukkan begitu. Semua kata kunci yang memang digunakan untuk penelusuran itu harus masuk di metode. Jadi ini yang harus detail sehingga orang lain bisa menelusuri, termasuk misalnya pihak jurnal kalau mau menelusuri dari apa yang Ibu tulis itu akan benar. Jadi ini adalah kata kunci yang harus masuk sehingga dapat ditelusuri oleh pihak jurnalnya sendiri. Apa yang akan dituju, jurnal yang akan dituju untuk publikasi. Nah, begitu. Ya, ini. Nah, ini misalnya dia menelusuri mulai tahun 87 sampai 2016, ini beberapa yang coverage-nya yang dia telusuri artikelnya. Nah, misalnya ini adalah muncul sebanyak ini dari jurnal Basic Research dan seterusnya sebanyak. Nah, itu. Nah, ini rinciannya dari klaster Amerika, seperti ini negara-negara klasternya, ini negaranya, artikelnya sebanyak ini yang dia telusuri. Nah, mungkin itu jadi pada prinsipnya di bagian metode itu perlu detail, perlu tadi ini berapa kriteria ini. Jadi ini yang perlu prinsip yang perlu digunakan. Jadi ini ya, ini adalah kata kunci berapa prinsipnya seperti ini. Nah, oke. Nah, jadi ini terutama ini misalnya yang lebih jelas adalah konsepnya apa, kata kuncinya harus masuk semua, ini harus detail di bagian metode, termasuk yang tadi yang misalnya yang ini barangkali yang lebih detail tadi yang, nah ini juga detail ya, detail sekali dan termasuk ini juga. Jadi inilah kata kunci yang harus masuk ya, kata kunci behavior, postur, nah, dan seterusnya ini adalah kata kunci yang memang dapat ditelusuri oleh pihak lain ketika menelusuri karya ibu, karya bapak ibu semua. Jadi itu Prof-nya itu yang di grup saya kirim 4 buku untuk review, systematic review, sama beberapa artikel yang memang tadi yang tadi disampaikan. Mungkin begitu Prof Mia. Oke, matur nuwun Prof Eri. Jadi Bapak Ibu, yang namanya artikel ya saya ulang tidak harus merupakan hasil riset ya. Nanti kalau nunggu hasil riset lama gitu karena harus turun lapang gitu. Bisa juga bagian dari riset ya yang kecil tetapi masih layak jual ya, marketable artinya itu layak jual di Scopus gitu. Tadi yang sudah dibahas. Tetapi yang lebih mudah lagi ini adalah dengan melakukan review ya, dengan melakukan review. Sebenarnya literatur review itu jenisnya banyak, bukan hanya SLR. Ya, ada literatur review tapi bukan diperuntukkan untuk doktor ya. Kemudian kalau sistematik literatur review digunakan untuk doktor boleh, scoping review boleh gitu. Lalu bagaimana cara memilih? Tadi Prof Heri sudah menceritakan ya dengan menggunakan kata kunci ya, kata kunci pada jurnal-jurnal berreputasi. Bisa menggunakan tadi jurnal Finder boleh, menggunakan emerald.com boleh ya. Jadi yang direview itu bukan jurnal sembarangan Bapak Ibu ya, jurnal yang sesuai dengan temanya Bapak Ibu, tetapi yang bereputasi gitu. Jadi bisa mengambil beberapa ya. Tempo hari ada yang mengambil hanya 4 jurnal, itu juga sudah publish yang Bu Farika itu. Nah, kemudian
bagaimana memfilter ya, memfilter itu ya menyaring. Tadi kan setelah dari emerald.com atau dari Journal Finder tadi ya, kan ketemu ratusan atau ribuan jurnal yang relevan dengan misalnya behavioral finance tadi misalnya ya. Lalu bagaimana memfilter atau menyaring ya, menyaring jurnal-jurnal yang relevan ya, itu tentu kita harus ada kriteria, dan kriterianya itulah yang masuk di dalam metodologi ketika kita menyusun artikel ya. Biasanya kalau kita membuat artikel hasil riset, metodologinya itu kan jenis penelitiannya apa gitu ya. Kemudian analisis datanya menggunakan apa, berapa dan siapa, populasi, teknik samplingnya gimana, analisis datanya gimana. Biasanya kalau hasil riset kan gitu. Tetapi kalau di SLR, itu bagaimana caranya Bapak Ibu ini menemukan jurnal yang direview. Ya, itu tentu setelah tadi disaring dengan Emerald atau dengan Journal Finder atau dengan media yang lain, kemudian kan difilter. Ya, proses memfilternya itu kriterianya bagaimana itu ada ketentuannya. Monggo Prof. Heri bisa membantu bagaimana cara memfilter, Prof. Heri. Setelah Bapak Ibu menemukan ribuan atau ratusan jurnal tadi ya. Itu ada cara memfilternya ya. Menyaring, memfilter itu artinya menyaring yang mana yang harus dipilih ya. Oke, sebentar ini. Gitu. Oke, ini salah satunya. Nanti akan disampaikan supaya Bapak Ibu bisa melakukan dengan cepat. Ini barangkali ini salah satu yang ada di jurnal ya. Salah satu yang di jurnal dia setelah dia menemukan ini dari misalnya ini dengan menggunakan konsep corporate governance, kemudian dia menggunakan model Anglo-Saxon, model kontinental untuk Eropa, dia mendapatkan sebanyak 743 artikel seperti itu. Kemudian dia excluded, dia keluarkan, dia screening artikel dan abstrak yang memang relevan. Ternyata dari sekian ini dikeluarkan sebanyak ini yang kira-kira dia membaca screening titles, jadi dia membaca judul dan juga membaca abstrak, abstraknya. Ternyata yang relevan hanya sebesar 287, misalnya ini. Nah, kemudian, ini berikutnya adalah kajian untuk repetisi, untuk pengulangan, cek pengulangan, repetition check misalnya dia menggunakan itu. Nah, ternyata dari 287 itu dia ada banyak artikel, sebanyak 52 artikel yang memang melakukan kajian-kajian yang repetitif, yang tidak perlu lagi. Jadi dia tentu memilih kajian-kajian yang memang tidak mengulang-ulang itu ya, mengulang-ulang ya. Jadi repetitif ini perlu dia exclude, dia keluarkan. Nah, berarti setelah melalui screening judul dan abstrak yang relevan, terdapat sekian, dikeluarkan lagi yang repetitif, yang mengulang-ulang, kemudian dapatlah 235. Nah, kemudian dia masukkan inklusi, eksklusi, kriteria yang kira-kira masuk, tidak masuk, kira-kira begitu ya. Itu ternyata adalah sebesar yang perlu dikeluarkan, yang masuk dan tidak, yang artinya memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat dengan yang dia maui sesuai, itu adalah sebanyak. Nah, ternyata sekian dikeluarkan nih yang kira-kira masuk, tidak masuknya seperti apa, dikeluarkanlah sebesar ini, menerapkan ini kriteria itu. Nah, sehingga hanya tinggal sekian untuk kualitas, asesmen kualitasnya, asesmen kualitas. Nah, kemudian dari asesmen kualitas artikel itu ternyata dikeluarkan lagi, yaitu dengan 6 artikel lagi dikeluarkan. Nah, sehingga dia untuk relevan, jadi kajian yang 47 itu dari sekian banyak ini, itu yang tidak diperlukan, mungkin akan tersisipi judul dan abstrak kan dengan menggunakan kata kunci yang sama, misalnya katakan financial behavior begitu kan. Muncul juga misalnya miliknya corporate, muncul miliknya SMEs misalnya. Nah, maka yang corporate harus dilepas, kita tinggal
tinggal masukkan yang SMIs. Nah, begitu pula yang setelah SMIs semua kita masukkan, kita cek, ternyata di sana masih ada yang repetisi, kajian-kajian yang mengulang-ulang itu keluar. Nah, lalu itulah, nah begitu seterusnya Ibu. Sehingga dari sekian banyak ini, dengan menggunakan kriteria yang tadi ini, misalnya itu, kemudian dia meneliti yang hasilnya ini, 47 itu yang dia kaji. Nah, seperti itu. Jadi tentu kriteria apa itu kriterianya itu Bapak Ibu yang menentukan, karena ini kawasan dari penulis ya, kawasan penulis mana yang kira-kira relevan tidak relevan dengan bidang kajiannya. Mungkin dengan kata kunci yang sama bisa keluar akan beberapa artikel yang kira-kira relevan dan tidak relevan walaupun dengan kata kunci yang sama. Mungkin itu Prof-nya salah satunya. Oke. Oke. Terima kasih Prof. Heri. Nah, begitu Bapak Ibu kira-kira ya, itu menyusun artikel dengan tanpa melakukan riset. Nah, contoh-contoh artikel yang yang SLR, Bapak Ibu bisa panggil kata kunci, misalnya kalau di dalam marketing, entrepreneurial marketing, kemudian SLR enter, langsung keluar jurnal-jurnal yang berkaitan dengan entrepreneurial marketing, dan itu systematic literature review. Ya, kalau misalnya tadi Bu Titi terkait dengan apa tadi variabel terikatnya Bu Titi apa tadi? Komitmen ya. Komitmen yang tengah. Komitmen terus kinerja. Ya. Misalnya organizational performance, ya misalnya seperti itu. Kemudian titik, kemudian systematic literature review, enter, ya misalnya kayak gitu. Itu yang disampaikan Prof. Heri tadi, ada kata kunci yang Bapak Ibu gunakan, kemudian panggil aja SLR, enter, langsung di situ akan keluar jurnal tentang SLR. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana mereka mencantumkan metodologi yang diceritakan Prof. Heri yang terakhir tadi. Ternyata kalau di riset ya kita metodologi kan sudah jelas ya, jenis penelitiannya apa, analisis datanya apa, populasi sampelnya apa, itu jelas ya. Tetapi bagaimana apabila kita mereview jurnal ya? Ternyata proses memilih dan memfilter jurnal tadi yang diceritakan dengan beberapa kriteria. Ya, kriteria itu yang tahu tentu ya peneliti gitu ya. Yang paling relevan dengan variabel yang dipilih. Coba Bapak Ibu nanti PR-nya di rumah melihat ya artikel SLR itu seperti apa. Kira-kira mungkin enggak ya saya melakukan seperti itu. Gitu Bapak Ibu, ini intinya itu. Silakan di antara Ibu, pernahkah yang sudah mencoba menulis artikel SLR? Monggo Pak Mitra. Sudah pernahkah Pak Mitra membuat artikel? Belum pernah Prof. SLR? Kalau SLR Prof. Belum pernah. Saya pernah Prof. Pernah, nggih. Terus ini dikirim ke mana Bu? Malaysia, sama dosen UiTM Malaysia, partner. Ya partner. Terus publish? Sudah publish. Sudah jadi publish. Coba sekarang diceritakan sedikit pengalamannya Bu Umu coba. Jadi mengambil referensi yang sangat banyak kemarin tentang ini apa namanya stres tekanan kerja itu. Jadi dari beberapa itu diambil kunci-kuncinya keyword-keywordnya dari jurnal-jurnal itu seperti apa, terus karena manual saya belum menggunakan alat-alat seperti Prof. Heri tadi menggunakan alat apa tadi itu. Saya tidak menggunakan alat, juga tidak mengenal NVivo, jadi masih manual. Jadi saya pilih, terus saya kumpulkan sesuai variabel yang satu, variabel kedua kumpulkan, terus nanti intinya itu digabungkan begitu, Prof. Terus langsung diambil dari masing-masing variabel itu poin-poinnya, terus digabungkan, terus dicari yang paling banyak
paling itu kan harus manual. Paling banyak membahas tentang apa itu yang diambil untuk menjadi apa namanya model baru atau diambil dari variabel yang baru yang akan dikembangkan begitu. Itu kalau yang kemarin itu Ya, masih sangat intinya itu sederhana. masing-masing jurnal dikritisi gitulah ya. Dikritisi, kemudian di-compare, dianalisis, begitulah. Nanti Ibu kalau sering melakukan SLR itu pinter ya, sangat pinter ya. Karena apa? Kan membahas hasil risetnya orang di beberapa negara ya. Tapi tambah pinter gitu. Artinya penguasaan keilmuannya di bidang Ibu itu semakin pinter karena melihat atau mengkritisi jurnalnya orang. Ya, terima kasih Bu Umu. Adakah Bapak Ibu yang lain yang punya pengalaman seperti Bu Umu? Bu Nurul, mana suaranya Bu Nurul? Prof, saya belum pernah karena saya lebih senang turun ke lapangan, Prof. Tapi saya ingin juga ini karena kayaknya harus bisa banyak ini hal yang baru buat saya kalau SLR. Jadi tadi diterangkan sama Prof. Eri ada model-model, katanya tadi ada model aglo apa namanya. Saya itu masih bertanya. Terus yang kedua juga pertanyaan teman-teman juga kayaknya bertanya itu kira-kira ada alat enggak yang kita gunakan tadi itu namanya apa sehingga kita bisa langsung dengan mudah untuk ini. Karena saya lihat, saya baca tadi ya yang di-share sama Prof. Eri, jurnal-jurnal itu kan ada mereka yang sampai 128, kebetulan saya sudah terjemahkan langsung itu sampai 128 dan tapi tidak ada menggunakan model aglo apa itu tadi Prof. Mungkin mohon penjelasan nggih. Gimana? Monggo Prof. Eri. Enggak. Tadi itu yang terkait dengan apa itu memang dia penelitinya, penulisnya ini, penulis yang ini orang mana sih? Orang Malaysia ya, International Business School dari University Teknologi Malaysia ini, Teknologi Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia, Sapir Ahmad sama Rosmini Omar ini, itu dia meneliti tentang corporate governance. Nah, corporate governance itu, jadi bagaimana ini? Itu ada model Anglo-Saxon. Nah, model Anglo-Saxon adalah model yang berasal dari Amerika, kemudian atau US, kemudian model kontinental adalah model miliknya di Eropa. Nah, seperti itu. Jadi dia mungkin membuat model-model corporate governance Anglo-Saxon dan kontinental itu sebenarnya seperti apa? Itu mungkin yang dia tulis. Nah, berdasarkan review dari 47. Jadi setelah dengan keywords-nya tadi itu dia dapat pertama 743 sampai di exclude semuanya tinggal 47. Nah, 47 itulah yang relevan dengan keywords-nya yaitu corporate governance dan Anglo-Saxon sama continental tadi itu untuk. Nah, tapi untuk Ibu Bapak kalau memang mau ke pemilahan kategorisasi dari, karena ini adalah termasuk kualitatif ya, kategori-kategori itu berarti itu dapat menggunakan NVivo. Mungkin Prof-nya nanti bisa saja Bapak Ibu mengikuti pelatihan-pelatihan NVivo yang mungkin dapat dilakukan itu untuk sehingga bisa pertama adalah mengkonvert artikel itu ke doc ya. Karena harus kan artikel itu PDF, kemudian harus dikonvert ke doc, baru ke doc itu lalu dimasukkan ke semuanya ke NVivo, sehingga di sana ada terutama metodologinya atau apa begitu sehingga bisa dipilah-pilah, bisa dikategorisasi, mungkin itu. Ya, mana yang serupa dikelompok-kelompokkan oleh sistem. Iya benar itu. Mungkin perlu andai kata diperlukan ya perlu pelatihan NVivo untuk pengkategorian, pengelompokan tadi. Enggak apa-apa, kita undang Bu Ani gitu Pak. Saya pikir bisa. Bu Ani atau yang lain ya untuk webinar ya. Sebenarnya kalau
bisa offline lebih bagus, tapi karena tidak memungkinkan ya webinar, enggak apa-apa. Bagaimana mengoperasikan NVivo? Sebenarnya NVivo itu difungsikan untuk analisis data kualitatif, Bapak Ibu. Tetapi untuk memfilter jurnal tadi juga mungkin ya. Mengapa? Karena kan yang dilihat kan yang serupa ya, yang serupa tadi dikelompok-kelompokkan sehingga Bapak Ibu yang jumlahnya banyak tadi difilter menjadi lebih sedikit, ada kriteria lagi lebih sedikit, dan yang paling akhir itulah yang Bapak Ibu akan review gitu. Jadi satu software bisa digunakan multifungsi ya. Sebenarnya memang tujuannya kan untuk melihat kemiripan ya. Kalau di kualitatif kan untuk melihat akurasi data ya. Akurasi data jawabannya informan 1, informan 2, informan 3, yang mirip yang mana? Berarti ya itu yang bisa dipercaya gitu. Jadi tidak subjektif. Pemilik UKM ngomong sing apik-apik tok ya, karyawannya ngomong sing elek-elek tok loh, sing dipercaya ki yang mana gitu. Itu bisa disaring kalau sudah dinarasikan ya, yang menyaring siapa? NVivo. Gitu. Kalau manual ya Bapak Ibu berarti kan harus menggunakan triangulasi, berarti harus melakukan observasi sakjane yang betul siapa sih dikatakan pelaku UKM atau yang disampaikan oleh karyawan ya. Yang bisa menjawab kan observasi Bapak Ibu ketika magang itu. Nah, tapi kalau NVivo ya, tapi NVivo harus tetap menarasikan ya, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh informan itu. Kemudian dimasukkan atau di entry ya, di situ akan kelihatan mana yang mirip jawabannya. Dari 30 informan, Bapak Ibu tidak usah baca narasinya satu-satu, ya cukup masukkan semuanya filenya, klik OK, langsung kelihatan mana yang mirip. Oh ya, berarti itu yang data yang dapat dipercaya itu. Ya identik dengan itu. Ini tadi kita ngomong tentang bagaimana cara memfilter ya, cara memfilter jurnal bereputasi yang berkaitan dengan variabel yang kita teliti. Baik Bapak Ibu, tak terasa waktu kita sudah pukul 5 gitu ya. Segera kita akhiri. Ini saya dengan Prof. Heri ini juga sudah mulai pagi. Saya duduk manis, tidak berdiri belas, Prof. Heri 3 ini tadi. 3. Kembali lagi seperti dulu. Ini kan kita akan mulai luring, mulai berdiri agak mesam-mesam sedikit dengan mahasiswa untuk ya boyoknya rada jejek gitu ya. Sekarang duduk manis lagi, mulai lagi boyoknya itu Pak Mitra. Wes mulai terasa mulet-mulet lagi. Baik, segera kita akhiri perkuliahan kita karena waktu sudah menjelang maghrib. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini tadi bermanfaat bagi Bapak Ibu. Saya doakan Bapak Ibu semua sehat selalu. Amin. Ya, sampai ketemu minggu depan. Minggu depan presentasi berikutnya nggih Mbak Novita. Harapannya lebih mengerucut ya, mengerucut harapannya. Terima kasih Bapak Ibu, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Sama. Terima kasih Prof. Iya, sama-sama. Prof. Mia.